Wu Zhangkong membuka peti berisi anggur berurat Azure yang berumur 1000 tahun dan mengeluarkannya. Seperti namanya, pohon anggur itu berwarna biru langit dan hanya sepanjang lengan bawah seseorang. Itu berkilau seperti kristal, dan cahaya redup terpancar dari tangkainya saat cairan beredar di dalamnya. Harum yang manis dan menyegarkan yang mampu menjernihkan pikiran seseorang. Wu Zhangkong mengarahkan jarinya ke pohon anggur dan melepaskan aliran lembut kekuatan jiwa yang membungkusnya dan membawanya ke atas air. Ketika dia membuat gerakan mencubit, kekuatan tak terlihat meremas pohon anggur dan mematahkannya menjadi dua, membiarkan cairannya menetes ke dalam bak mandi. Jus pohon anggur dengan cepat bercampur dengan air, memberi air dan uap yang keluar darinya dengan warna biru langit. Aroma yang kuat menggantung di udara. Dengan ekstrak sari pokok anggur terakhir, hanya kulitnya yang tersisa. Mata Wu Zhangkong berkedip saat jarinya bergerak cepat, menciptakan bilah kekuatan jiwa metode surga misterius. Mereka menusuk pohon anggur itu berkali-kali, langsung mengubahnya menjadi bubuk halus seolah tiba-tiba meledak. Bubuk itu mengapung ke dalam air tanpa ada satu partikel pun yang terbuang. Mata Tang Wulin berbinar melihat pemandangan yang menakjubkan. Sepanjang seluruh proses, Wu Zhangkong tidak menggunakan jiwa bela dirinya. Dia mencapai prestasi ini murni melalui kendalinya atas metode surga misterius. Nah, itulah kekuatan. Land Dragon Tendon datang setelah Azure Vein Fin. Dari 4 item roh, tendonnya paling tidak luar biasa. Semua panjangnya yang 2 meter berwarna coklat, dan beberapa kali lebih tebal dari sulurnya. Tendon naga tanah 1000 tahun ini awalnya seharusnya memiliki panjang 5 meter, tapi kemudian menyusut menjadi ukuran ini setelah diproses. Anda biasanya perlu merebusnya selama 3 hari 3 malam untuk melembutkannya sebelum bisa digunakan. Karena Anda ingin membuat kaldu, hanya ada satu metode unik untuk melakukannya. Petik 2. Wu Zhangkong menggerakkan kaki kirinya satu langkah ke kiri dan menekuk kakinya, mempertahankan posisi setengah jongkok. Dengan lambaian tangan kanannya, tendon itu melayang ke atas seperti halnya sulur. Kemudian dia membawa tangannya ke depannya, telapak tangan saling berhadapan, dan embusan angin muncul di antara keduanya. Mengontrol kren, menangkap naga. Tang Wulin langsung mengenali seni sekte Tang ini. Dia menggunakan controlling kren dengan tangan kirinya dan capturing dragon dengan tangan kanannya. Mata menyipit, tangan Wu Zhangkong mulai bergerak melingkar, gerakan berirama. Fluktuasi kekuatan jiwa internalnya semakin kuat dan kuat sementara tendon mulai berputar dengan cepat. Saat putaran tendon tumbuh semakin cepat, suara desingan bisa terdengar. Selain gerakan tangannya yang sedikit bergetar, tubuh bagian atas Wu Zhangkong benar-benar diam. Fluktuasi kekuatan jiwanya, bagaimanapun, meningkat dalam kekuatan saat dia berjuang untuk menekan draft. Meskipun Tang Wulin bisa merasakan kekuatan besar yang mengalir dari Wu Zhangkong, itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Kontrol Guru Wu atas kekuatan jiwanya luar biasa. Warna coklat tendon secara bertahap berubah menjadi merah. Angin menderu mengiringi putaran kecepatan tinggi. Tekanan dari controlling kren, capturing dragon, revolusi berkecepatan tinggi, dan gesekan udara semuanya bergabung bersama untuk melembutkan tendon. Tendon perlahan mulai melengkung ke dalam, akhirnya menyerupai pangsit merah. Controlling kren, capturing dragon bisa digunakan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihatnya digunakan dengan cara yang ajaib. 1/4 jam kemudian, cairan merah mulai menetes dari tendon. Setiap kali setetes cairan menghantam air, embusan uap naik ke udara. Tang Wulin bisa merasakan suhu air naik. Jus tendon merah tua bercampur dengan air, membuatnya lebih keruh. 1/4 jam kemudian, seluruh tendon telah diubah menjadi jus dan dicampur dengan air bak mandi, membuatnya menjadi hijau tua. Ini benar-benar terlihat aneh. Aroma yang aneh telah menggantikan aroma yang menyenangkan. Sedikit kesegaran tanaman merambat masih ada, tapi dikalahkan oleh bau amis. Kedua bau itu bertempur bolak-balik, bau dominan berubah dari satu saat ke saat berikutnya. Wu Zhangkong berdiri dan mengambil sumsum naga laut 1000 tahun. Sumsum lebih mudah diubah menjadi jus, yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memerasnya seperti yang dia lakukan dengan pokok anggur. Faktanya, dia bahkan tidak perlu menghancurkannya dengan pedang jarinya. Ketika sumsum bercampur dengan air, tidak ada yang benar-benar berubah selain uap yang berwarna merah muda. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, air sekarang tampak menakutkan. Masuk. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Tang Wulin sebagai penyemangat. Ini adalah pertama kalinya Wu Zhangkong melihat seseorang menyerap benda-benda roh seperti ini, jadi dia ingin tahu bagaimana hasilnya.
Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memaksakan pikiran yang menyamakan pemandian ini dengan 3 tahun uang hasil jerih payah dari benaknya. Dia mengambil buah dragon scale dan menggigitnya. Buah dragon scale tidak terasa enak seperti kulit birunya yang berkilau. Jusnya sangat asam, dan dia hampir tersedak. Itu 3 juta. Nilainya lebih dari 3 juta. Tang Wulin meneriakkan harganya di dalam hatinya berulang kali, memaksa dirinya untuk memakannya satu gigitan. Pada akhirnya, dia malah memakan kulitnya. Dengan buah dragon scale sekarang di perutnya, panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin tidak melupakan apa yang seharusnya dia lakukan dan dengan cepat melepaskan pakaiannya, mencelupkan kakinya ke dalam air bak mandi. Panas. Mungkin karena tendon naga tanah yang berumur 1000 tahun, airnya jauh lebih panas dari yang dia perkirakan, begitu banyak sehingga dia hampir berteriak. Memperkuat dirinya sendiri, Tang Wulin berhasil memasukkan kedua kakinya ke dalam air mendidih. Dia hampir menangis, tetapi dia tidak tahan membiarkan uangnya terbuang percuma. Jernihkan pikiran Anda dan tenangkan napas Anda, kata Wu Zhangkong. Pikiran Tang Wulin bergetar saat dia dengan tergesa-gesa melepaskan nafas panjang dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Buah dragon scale mulai berlaku, kehangatan menyebar dari perutnya saat dia menggunakan metode misterius surga. Tang Wulin berpikir bahwa panas di dalam tubuhnya akan membantunya beradaptasi dengan air mendidih, tetapi justru sebaliknya. Alih-alih beradaptasi, dia menjadi lebih sensitif terhadap panas, menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada saat itu, suara serius Tang Tua bergema di benak Tang Wulin. Rendam seluruh tubuh Anda di dalamnya. Biarkan hanya kepala Anda yang terbuka. Petik 2. Dengan tidak punya pilihan selain menggigit peluru, Tang Wulin mencelupkan seluruh tubuhnya ke dalam air, muncul dalam panas yang menyengat. Diperlukan semua kemauannya untuk mencegah dirinya melompat keluar. Bertahanlah, bertahanlah. Dengan mata tertutup rapat, Tang Wulin bertekad untuk terus berendam di air dan menahan rasa sakit karena direbus hidup-hidup. Dari sudut pandang Wu Zhangkong, tubuh Tang Wulin langsung menjadi merah begitu dia memasuki air. Seolah-olah dia adalah udang yang dimasak. Tubuh Tang Wulin mulai bergerak-gerak. Alis Wu Zhangkong berkerut. Apakah dia akan baik-baik saja? Ini pertama kalinya saya mendengar resep seperti ini. Dari mana Wulin mendapatkannya? Wu Zhangkong mengangkat tangannya, bersiap untuk membantu Tang Wulin dengan mendinginkannya dengan jiwa bela dirinya. Namun, pada saat itu, samar-samar tanda emas muncul di dahi Tang Wulin, mengejutkan Wu Zhangkong. Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa melihatnya. Tanda emas itu tampaknya terdiri dari 3 garis emas, tetapi Wu Zhangkong tidak dapat mengidentifikasinya. Hanya butuh beberapa saat dari saat tanda emas pertama kali muncul untuk seluruh tubuh Tang Wulin yang ditutupi jaringan garis emas. Itu memberinya aura kemewahan. Begitu garis emas muncul, napasnya menjadi tenang. Dia sepertinya beradaptasi dengan rasa sakit yang menyengat. Garis emas berdenyut sebentar-sebentar, menyebarkan energi aneh yang menyelimuti tubuhnya. Itu bukanlah kekuatan jiwa, tapi sesuatu yang jauh lebih istimewa. Wu Zhangkong menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu. Dia hanya menggunakan indranya untuk menyelidiki secara diam-diam. Esensi darahnya sangat kuat, tak terbayangkan jika darah seseorang mengalir begitu deras. Sisik emas muncul di lengan kanan Tang Wulin, berhenti hanya karena malu berubah menjadi cakar naga. Berbeda dengan penampilan biasanya, timbangan saat ini jauh lebih cemerlang dan bergerigi. Pancaran keemasan bersinar melalui mereka dalam tampilan yang mempesona. Sosok Tang Wulin bergetar lembut saat air mulai menggelembung, sepertinya mendidihnya hidup-hidup. Pola emas yang menutupi tubuhnya menjadi lebih jelas saat mulai mengeluarkan suara gemuruh. Aliran udara keemasan keluar melalui hidung dan mulutnya, dengan setiap napas berfungsi untuk lebih menyempurnakan tubuhnya. Garis keturunannya benar-benar semakin halus. Wu Zhangkong mengangguk pada dirinya sendiri. Dia sekarang bisa yakin bahwa usaha ini akan terbukti bermanfaat bagi Tang Wulin dan dia bisa menanggungnya. 3 hari kemudian, Zhangkong, kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Mengapa tidak memilih tempat yang lebih dekat dengan akademi? Shen Yi mengerutkan kening saat dia memeriksa kamar biasanya. Wu Zhangkong dengan tenang menjawab, sudah cukup selama aku bisa beristirahat di sini. Apa bedanya jika saya tinggal di tempat lain? Selain itu, saya tidak suka seberapa bisingnya di dekat akademi. Petik 2. Dia sudah menghubungi Shen Yi sebelum berangkat ke kota Shrek. Aliansi Skycea memiliki sedikit lebih dari 100 kuota untuk ujian masuk Shrek setiap kali, dan hanya setelah memeras otak dan membuat banyak kompromi, Presiden Yu Zhen dapat memperoleh 4 dari mereka.
Tentu, keempat kuota ini untuk ujian di luar pengadilan. Mempertimbangkan kedudukan mereka di aliansi, Akademi ISEA tidak memiliki cara untuk mendapatkan slot ujian pelataran dalam yang berharga. Shen Yi dibuat lengah oleh panggilan tiba-tiba Wu Zhangkong, tetapi dia bersukacita ketika dia mendengar dia ingin membawa murid-muridnya untuk mengikuti ujian. Kegembiraannya muncul sekali dari berita kepulangannya, dan dua kali saat memikirkan murid-muridnya yang menjanjikan. Mereka telah meninggalkan kesan mendalam padanya 3 tahun sebelumnya, selama turnamen aliansi Skycea. Kapten mereka memiliki kesadaran yang tajam akan situasi tersebut dan cukup tegas untuk mengorbankan dirinya demi rekan setimnya. Di matanya, Tang Wulin menonjol di antara yang lain. Mengikuti dari dekat, bagaimanapun, adalah Gu Yue. Ketika Tang Wulin terluka parah, dia memilih untuk menyerahkan sebagian dari kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkannya. Dia ingin mengambil Gu Yue untuk dirinya sendiri saat itu juga. Kontrol Gu Yue atas elemen benar-benar mengejutkan. 3 tahun kemudian, Wu Zhangkong akhirnya membawa anak-anak itu ke Akademi Shrek. Shen Yi berharap untuk melihat betapa mereka telah dewasa di bawah bimbingannya. Ujiannya besok, apakah siswa Anda siap? Shen Yi mengubah topik pembicaraan saat dia duduk di kursi. Dahi Wu Zhangkong berkerut. Saya meminta Anda untuk datang karena saya memiliki permintaan untuk meminta Anda. Yang lain sudah siap, tetapi saya memiliki satu siswa yang telah memasuki meditasi mendalam dan masih belum terbangun. Jadi, apakah ada cara untuk menunda ujian? Petik 2. Shen Yi terdiam, alisnya terkatup saat dia mempertimbangkan. Saya khawatir itu tidak mungkin. Anda tahu betapa ketatnya peraturan akademi. Selain itu, kami memiliki begitu banyak pelamar dan hanya 100 yang akan lulus, dan ada banyak putaran ujian. Kami tidak dapat mengubah waktu ujian hanya untuk siswa Anda. Itu tidak akan membuat mereka semua menunggu demi satu orang. Ini situasi yang sulit. Siswa mana yang kamu bicarakan? Petik 2. Wu Zhangkong berkata, Kapten, Tang Wulin. Hati Shen Yi berdebar-debar mendengar nama itu. Dia teringat adegan dia bergegas maju dalam menghadapi keterampilan fusi jiwa, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi rekan satu timnya. Meditasi mendalam adalah kesempatan langka yang membawa banyak manfaat bagi para guru jiwa. Jika diganggu, reaksi balik kemungkinan besar akan terjadi. Zhangkong, kamu tahu betapa sulitnya itu. Hampir tidak mungkin. Apakah kamu tidak tahu betapa tidak fleksibelnya guru itu? Shen Yi berkata tanpa daya. Wu Zhangkong mengangguk. Baik-baik saja maka. Saya akan meminta siswa saya yang lain mengikuti ujian dulu. Petik 2. Hadir di ruangan bersama dengan Wu Zhangkong dan Shen Yi adalah Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Xie Xie. Wu Zhangkong telah memberitahu mereka tentang keadaan meditasi mendalam Tang Wulin. Mendengar bahwa Tang Wulin tidak bisa mengikuti ujian, Xie Xie segera berkata, Guru Wu, itu tidak mungkin. Wulin telah menunggu untuk mengikuti ujian ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Dia akan menyesal melewatkannya selama sisa hidupnya. Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Bahkan setelah 3 hari mandi di air obat, perbaikan garis darah Tang Wulin masih belum selesai. Mengganggu dia tidak mungkin, jadi yang paling bisa mereka lakukan adalah menunggu dengan sabar. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Su Xiaoyan berkata, ya, Guru Wu, bagaimana kita bisa menerima kapten tidak berpartisipasi? Petik 2. Bagi para master jiwa, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memasuki Akademi Shrek. Jika Tang Wulin melewatkannya, maka penyesalan akan menghantuinya selamanya. Tenang kembali ke ekspresi Wu Zhangkong. Shen Yi menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya memikirkannya lebih jauh. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kecuali dia bangun sebelum ujian dimulai, dia harus melewatkannya. Maaf saya tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Setelah diam sepanjang waktu, Gu Yue tiba-tiba berjalan untuk berdiri di depan Wu Zhangkong dan Shen Yi. Halo, Guru Shen. Bolehkah saya bertanya apakah mungkin mengikuti ujian sebagai penggantinya? Apakah ada cara bagi saya untuk membatalkan kualifikasi ujian saya sehingga Wulin dapat mengikuti ujian? Dia lebih kuat dariku, jadi dia pasti bisa lulus ujian jika aku bisa. Petik 2. Shen Yi tercengang. Gadis yang dia anggap sangat tinggi ini benar-benar membuat proposisi yang berani, membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Gadis kecil, kau terlalu memikirkannya. Menurut Anda, tempat seperti apa Akademi Shrek itu? Jika Akademi normal tidak mengizinkan pergantian pemain, mengapa Shrek? Memang benar bahwa Anda kuat dan memiliki peluang tinggi untuk diterima, bahkan mungkin di pelataran inti, tetapi Anda tidak boleh terlalu naif. Petik 2.
Gu Yue menggelengkan kepalanya. Jika Wulin tidak bisa pergi, saya juga tidak akan pergi. Jika dia tidak bisa bergabung dengan Shrek, saya juga menolak untuk bergabung. Petik 2. Suaranya mantap, dan matanya berkobar dengan tekad. Shen Yi heran bahwa Gu Yue memiliki pengabdian yang begitu dalam meskipun usianya masih muda. Dia telah bertemu banyak orang seperti dia di Akademi Shrek. Selama mereka memutuskan sesuatu, mereka tidak akan pernah goyah. Faktanya, Wu Zhangkong juga tipe orang seperti ini. Seperti guru, seperti murid. Zhangkong, murid-murid Anda luar biasa. Anda tidak boleh membiarkan satu orang menahan mereka, kata Shen Yi. Keheningan meresap di udara saat jam terus berdetak. Detik terasa seperti bertahun-tahun sampai Wu Zhangkong akhirnya mengangkat tangan untuk menepuk bahu Gu Yue. Alihkan pikiran Anda dari masalah ini. Kembali dan istirahat. Aku akan menanganinya. Petik 2. Gu Yue menatapnya dengan kaget. Kata-katanya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan, mereka membawa tekad teguh yang sama seperti yang dilakukannya. Terima kasih guru. Gu Yue pergi lebih dulu. Xie ingin berbicara tetapi menahan kata-katanya ketika Wu Zhangkong mengangkat tangan. Setelah meninggalkan ruangan, ketidakpastian berkedip di mata Xie. Su Xiaoyan berkata dengan tenang, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Sesaat hening kemudian, Xie bertanya, katakan padaku, Xiaoyan, teman-teman kita atau Akademi Shrek, mana yang menurutmu lebih penting? Su Xiaoyan tertawa, kamu tidak perlu menanyakan itu padaku. Sejauh yang saya ketahui, kapten adalah yang paling penting. Peluang saya untuk mengoper juga rendah. Petik 2. Xie terkekeh dan melingkarkan lengan di bahunya. Kawan benar-benar berpikiran sama. Jika Wulin tidak bisa mengikuti ujian, maka saya juga tidak akan. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, hatinya tampak terbebas dari beban yang berat dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Menatap pintu, napas Wu Zhangkong bertambah cepat. Ayo pergi. Shen Yi bertanya, kemana kita akan pergi? Wu Zhangkong menjawab, kembali ke akademi. Getaran mengalir di tulang punggung Shen Yi. Kamu akan kembali ke akademi. Kamu, Wu Zhangkong berkata dengan acuh tak acuh, anak-anak semua mengerti, jadi bagaimana mungkin saya tidak? Jika saya bisa menukar martabat saya untuk masa depan mereka, itu harga yang harus dibayar. Aku akan kembali denganmu dan meminta maaf. Petik 2. Air bak mandi sudah lama menjadi jernih, hanya menyisakan kabut emas yang menyelimuti Tang Wulin. Akademi Shrek, akademi nomor 1 yang terletak di kota nomor 1 di benua, adalah tempat yang ingin dimasuki oleh banyak orang. Kampus Akademi Shrek sangat luas, sebuah kota kecil tersendiri. Itu sebenarnya dulunya adalah kota Shrek asli sampai Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, pendiri Spirit Pagoda, mengusulkan perluasan. Baru kemudian kota itu tumbuh jauh lebih besar. Setiap 3 tahun, Akademi Shrek akan merekrut siswa baru, menandakan kesempatan besar bagi para master jiwa. Hanya memenuhi syarat untuk ujian masuk Akademi Shrek adalah kebanggaan bagi banyak master jiwa muda. Benua bahkan memiliki pepatah, setiap master jiwa yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk Shrek dan gagal masih akan dibina oleh akademi tingkat lanjut. Pepatah ini didasarkan pada kebenaran. Orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ini adalah yang terbaik. Meskipun elit dari elit, hanya sebagian kecil dari peserta ujian yang diterima di pengadilan luar Akademi Shrek. Akademi Shrek hanya menerima 200 murid pelataran luar setiap 3 tahun. Di antara 200, 50 disisihkan untuk mereka yang gagal lulus ujian pelataran inti. Hanya 50 orang yang diizinkan untuk mengikuti ujian pelataran dalam sekaligus. Lulus ujian jelas merupakan hasil yang diinginkan, tetapi gagal untuk melakukannya masih memungkinkan masuk ke pelataran luar, serta kesempatan untuk masuk pelataran dalam di masa depan. Inilah alasan yang tepat mengapa Presiden Long Huantian dari Akademi Skycea menghargai 5 kuota pelataran dalam. Ini pada dasarnya menjamin 5 siswa masuk ke Akademi Shrek. Para siswa itu secara alami akan dikeluarkan jika mereka tidak memenuhi standar pengadilan luar sekalipun. Sejarah Akademi Shrek telah melihat bagian yang adil dari situasi seperti itu. Siapapun yang lulus dari pelataran luar Akademi Shrek akan dianggap sebagai orang yang mampu berdiri di puncak benua. Klan dan organisasi yang hebat tidak akan mengeluarkan biaya untuk mengundang orang seperti itu ke dalam kelompok mereka. Halaman dalam, bagaimanapun, adalah dunia keajaiban. Lulusan pelataran inti jarang memilih untuk meninggalkan Akademi Shrek. Kebanyakan akan tinggal. Di dunia akademis, para murid pelataran dalam Akademi Shrek ditakdirkan untuk menjadi Master Armor Perang. Fakta ini tidak perlu dipersoalkan.
Setiap Master Armor pertempuran adalah eksistensi yang memiliki kepentingan strategis bagi federasi. Selalu ada beberapa siswa yang memilih untuk meninggalkan pelataran inti karena suatu alasan atau lainnya, tentu saja. Setiap siswa seperti itu akan langsung menarik perhatian negara adidaya dunia. Karena hari ini adalah malam ujian masuk Akademi Shrek, setiap penginapan di kota dipenuhi dengan peserta ujian yang penuh harapan, guru mereka, dan kepala keluarga mereka. Kota itu dibanjiri orang. Pedagang memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan keuntungan dengan menjual pertanyaan dan aturan ujian lama. Beberapa menjual barang roh sementara yang lain menjual perangkat jiwa. Masa orang ini bekerja bersama-sama, mendapatkan keuntungan satu sama lain. Ujian masuk Akademi Shrek memiliki 3 persyaratan. Pertama, peserta ujian harus dikirim oleh kota besar. Kedua, peserta ujian tidak boleh lebih dari 15 tahun. Ketiga, kekuatan jiwa peserta ujian setidaknya harus memiliki peringkat 25. Ini adalah persyaratan dasar, tetapi persyaratan terpenting dari semuanya telah ditetapkan 20.000 tahun yang lalu. Akademi Shrek tidak menerima orang biasa. Sebaliknya, mereka hanya menerima monster. Hasilnya, Akademi Shrek telah memperjuangkan julukan Akademi Monster sejak zaman kuno. Wu Zhangkong perlahan mendekati gerbang barat Akademi Shrek. Dia memasang ekspresi serius, tapi sesuatu yang lain tampaknya bersembunyi di kedalaman matanya. Setelah melihat Akademi Shrek diukir di papan tanda yang tergantung di gerbang kota yang berubah menjadi akademi, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti tiba-tiba. Jantungnya bergetar saat dia mengerucutkan bibirnya. Shen Yi berjalan untuk berdiri di sampingnya. Masuk ke dalam. Guru telah merindukanmu selama ini. Anda berdua terlalu keras kepala untuk berbaikan. Saya sangat senang ketika Anda setuju untuk kembali, Anda tahu. Petik 2. Wu Zhangkong tanpa berkata-kata menundukkan kepalanya. Dia berjalan menuju gerbang, langkahnya cepat dan lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah dia takut kaki menjadi dingin. 2 pemuda berseragam hijau tua menjaga gerbang barat Akademi Shrek, yang juga dikenal sebagai kota dalam Shrek. Keduanya memberi hormat saat mereka melihat Shen Yi. Kakak senior, ini temanku, kata Shen Yi. Tolong beri dia masuk. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pelat logam heksagonal dan menyerahkannya kepada mereka. Salah satu pemuda memeriksanya sejenak, lalu mengangguk ke Shen Yi dan menyingkir. Shen Yi dan Wu Zhangkong memasuki kota dalam Shrek. Awalnya aku menyiapkan token masuk ini untuk murid perempuanmu itu. Saya tidak berpikir saya akan menggunakannya untuk Anda. Petik 2. Dia tidak menyangka Wu Zhangkong akan kembali bersamanya saat dia berangkat pagi ini. Wu Zhangkong tetap diam, pikirannya sudah berkelana di dunianya sendiri. Begitu mereka memasuki pusat kota, sepertinya mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan hiruk-pikuk luar kota, di sini keheningan merajalela. Toko-toko berjajar di pinggir jalan lebar yang dilapisi dengan batu bata hitam. Arsitektur setiap toko kuno, dan sebagian besar terbuat dari kayu. Seolah-olah Wu Zhangkong dan Shen Yi telah dipindahkan 10.000 tahun ke masa lalu. Arsitekturnya mirip dengan Heaven Door City, tetapi bangunannya tidak terlalu terkonsentrasi. Vegetasi tumbuh melalui celah dan gang di antara bangunan Heaven Door City, menanamkannya dengan rasa keanggunan. Semua toko buka, tapi hanya sedikit orang yang berkeliaran di jalanan. Wu Zhangkong mempercepat langkahnya, dengan cepat menuju ke inti kota. Shen Yi berjalan di sampingnya, matanya berkaca-kaca saat dia mengenang beberapa tahun yang lalu ketika dia membayangi dia saat berjalan-jalan di dalam kota. Namun, waktu itu sudah lama berlalu. Semuanya berbeda sekarang. Pemuda cerah yang selalu memasang senyum cemerlang telah menjadi pria sedingin embun beku surgawi yang mengenakan jubah putih dan membawa pedang biru. Shen Yi tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia melihat senyum Wu Zhangkong. Saat kekasihnya meninggal, senyumnya membeku. Sejak itu, ia menghabiskan bertahun-tahun dalam isolasi di Sea City, menolak untuk kembali. Kadang-kadang, Shen Yi merasa semangat Wu Zhangkong telah memudar dan dia hanya terus hidup karena janji kepada kekasihnya. Sebuah janji untuk mempertahankan namanya di samping namanya di dalam armor tempurnya. Bahkan setelah meninggalkan Akademi Shrek, Wu Zhangkong terus menunjukkan betapa luar biasanya dia. Dia baru berusia 32 tahun, namun dia adalah Soul Sage 7 cincin. Dia sekarang bisa bekerja untuk membuat armor perang 3 kata. Shen Yi yakin bahwa, meskipun itu beberapa kali lebih sulit, dia masih bisa mencapainya karena kemauannya yang pantang menyerah. Ketika dia bertemu dengan murid-muridnya dan melihat betapa hati-hati dia membimbing mereka, Shen Yi bersukacita.
Wu Zhangkong akhirnya memiliki sesuatu yang penting dalam hidupnya kembali. Bersama dengan kekasihnya, 4 orang lagi telah masuk ke dalam hatinya. Wu Zhangkong telah kembali ke akademi demi murid-muridnya. Setelah melewati beberapa jalan dan menemukan dirinya di daerah yang dikenalnya, Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti. Shen Yi menabrak punggungnya yang lebar, berteriak karena terkejut. "Kenapa kamu berhenti begitu tiba-tiba?" protesnya sambil mengusap hidungnya. Mata dingin Wu Zhangkong sedikit mencair saat dia mengingat adik perempuan junior yang selalu mengikutinya di masa lalu. Dia selalu mengatakan hal yang persis sama. Lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dia bukan lagi Wu Zhangkong sejak saat itu, dan dia bukan lagi wanita muda dengan senyum manis. Mereka telah dewasa. Mereka telah dewasa. Namun, melakukan itu ada harganya, dan dia pasti membayar paling mahal. "Di mana guru?" Wu Zhangkong bertanya. "Di mana guru?" Wu Zhangkong bertanya sekali lagi sambil tanpa sadar mengacak-acak rambut Shen Yi. Air mata mulai mengalir dari mata besar Shen Yi yang selalu hijau. Karena tercengang, dia melemparkan dirinya ke pelukan Wu Zhangkong. "Kakak senior," katanya sambil menahan isak tangis. Suara tangisnya yang menyedihkan menarik perhatian orang yang lewat. Rambut putih Shen Yi sangat mudah dikenali bahkan tanpa memperhitungkan ketenarannya di akademi. "Bukankah itu penyihir berambut putih, kakak perempuan Shen Yi? Apa yang terjadi dengannya?" Petik 2. Dia tidak pernah tersenyum dan semua junior takut padanya. Apa yang dia lakukan? Siapa laki-laki itu? Dia sangat tampan. Wah, dia sepertinya familiar. Siapa dia? Saat aliran obrolan mencapai telinga Wu Zhangkong, dia menepuk punggung Shen Yi dan berkata, "Ayo pergi." Shen Yi mengangkat kepalanya dengan malu-malu, matanya masih penuh dengan air mata. "Kamu masih kakak laki-laki saya, kan?" Wu Zhangkong memaksakan dirinya untuk membentuk senyum pahit. "Itu tidak terserah saya. Ayo pergi," katanya sambil menyeret lengannya, mengambil langkah besar menuju inti kota bagian dalam. "Guru ada di pelataran dalam," kata Shen Yi lembut sambil menyeka air matanya. "Pengadilan dalam." Wu Zhangkong mulai terguncang mendengar kata-kata itu. Kata-kata ini dulunya adalah bagian penting dalam hidupnya. Dia telah bekerja tanpa lelah untuk mereka, tetapi sebagai hasilnya, dia juga. Dengan paksa menarik napas dalam-dalam, Wu Zhangkong tiba-tiba melepaskan tangan Shen Yi dan berlari kencang di jalan. Dia dengan cepat melaju ke bagian timur kota dalam, udara dingin di belakangnya karena pengerahan tenaga. Shen Yi buru-buru mengejarnya, berlari mengejar. Tak lama kemudian, sebuah bangunan yang dikelilingi oleh tembok tinggi hijau berlumut mulai terlihat. Dinding itu mencegah siapapun untuk melihat apa yang ada di baliknya dan menyatu di sebuah gapura mewah. Di bagian atas gapura, tulisan "Halaman Dalam" terlihat pada tanda yang tergantung padanya. Tidak ada penjaga yang menjaga gerbang menuju pelataran dalam. Terlepas dari ini, pendekatan cepat Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti begitu dia melihat tanda bertuliskan "Istana Dalam". Di sanalah setiap serat tubuhnya membeku. Seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pelataran dalam Akademi Shrek yang legendaris. Ini adalah tempat yang menikmati ketenaran di seluruh benua, tempat yang ingin dimasuki oleh master jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat yang membuat takut federasi. Tanaman hijau subur menutupi semua pelataran dalam. Hanya para jenius yang cukup istimewa untuk memasukinya yang tahu bahwa itu mirip taman. Penjaga tidak dibutuhkan di sini. Kata-kata pada tanda itu sudah cukup untuk mencegah. "Kakak senior." Shen Yi berhenti di sisi Wu Zhangkong, akhirnya menyusulnya. "Jangan panggil aku begitu. Saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior Anda. Jika guru mendengar Anda akan dihukum." Wu Zhangkong berlutut saat dia berbicara. Seperti pilar batu giok dan gunung emas yang jatuh ke tanah, pria berjubah putih yang biasanya arogan dan tegas dengan pedang biru tiba-tiba berlutut di depan tanda pelataran dalam. Hati Shen Yi bergetar, tapi dia tidak berkomentar tentang apa yang baru saja terjadi. Sebaliknya, dia hanya berkata, "Tunggu di sini, kakak laki-laki. Aku akan mencari guru." Petik 2. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyerbu ke pelataran dalam secepat angin. Emosi yang bergolak di dalam Wu Zhangkong berangsur-angsur mereda saat dia terus berlutut di tanah, dan perasaan damai menyapu dirinya. Angin sejuk menyapu, membawa aroma alam yang menyegarkan yang hanya bisa ditemukan di Akademi Shrek. Udara di tempat ini lembab dan harum, selalu menghadirkan kehangatan dan ketenangan bagi orang-orang yang hadir. "Akhirnya aku kembali. Setelah 13 tahun, hari ini, saya telah kembali."
Saat dia berlutut, Wu Zhangkong merasa bahwa semuanya saat ini sebagaimana mestinya. 13 tahun lalu, saya sangat impulsif dan bangga. Sekarang saya bisa mengerti, tapi bisakah saya mendapatkan kembali apa yang hilang? Maaf, Bing Er. Saya minta maaf, Guru. Itu semua salahku. Bing Er, tunggu aku. Saya akan mempertahankan nama Anda dengan perlengkapan perang saya. Kami akan bersama selamanya. Selama Anda menginginkannya, saya tidak akan ragu untuk mengorbankan segalanya untuk Anda. Waktu berlalu dengan lambat, namun juga cepat pada saat bersamaan. Ketika Shen Yi kembali, Wu Zhangkong sudah tenggelam dalam ingatannya sendiri. Dia mendekati Wu Zhangkong, wajahnya pucat, dan langkah kakinya yang ragu-ragu terhenti tidak jauh dari situ. Beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah di depannya. Teacher tidak ingin melihatmu. Suara Shen Yi bergetar saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. MN. Terima kasih, jawab Wu Zhangkong lembut, sikapnya yang tenang tidak terganggu. Dia terus berlutut seperti yang dia lakukan. Keraguan terlihat dalam ekspresi Shen Yi, tetapi pada akhirnya, dia angkat bicara. Guru berkata, biarkan dia berlutut di sana. Wu Zhangkong mengangkat kepalanya, gemetar saat dia menatap Shen Yi dengan heran. Dia gemetar karena dia mengerti bahwa kemurkaan gurunya bukanlah alasan untuk merasa takut, tetapi pengabaian gurunya tentu saja demikian. Selama gurunya marah padanya, dia masih punya kesempatan. Terima kasih, Shen Yi. Wu Zhangkong menggigit bibirnya, sambil terus berlutut, punggungnya lebih tegak dari sebelumnya. Berlututlah untuk saat ini, kakak senior, kata Shen Yi. Kamu tahu seperti apa guru itu? Dia mengucapkan kata-kata kasar, tapi hatinya lembut. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa Anda telah kembali, saya bisa melihat sedikit kegembiraan di wajahnya selama sepersekian detik. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Dia masih sangat peduli padamu. Setelah bujukan lain, aku yakin dia akan memaafkanmu. Petik 2. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak pantas mendapatkan pengampunan guru, tetapi demi murid-murid saya mohon kepada Anda. MN. Shen Yi berbalik dan masuk kembali ke pelataran dalam. Matahari akan segera terbit. Mengapa guru Wu belum kembali? Xie mondar-mandir di sekitar ruangan dengan cemas. Setelah Wu Zhangkong pergi, dia menelepon mereka sekali untuk memberitahu mereka bahwa dia sedang menangani bisnis dan bahwa mereka harus kembali ke kamar mereka untuk menghindari gangguan meditasi mendalam Tang Wulin. Sebaliknya, ketiganya tinggal di kamar Wu Zhangkong dan bermeditasi sambil menunggu Tang Wulin bangun. Mereka telah membuka pintu sedikit untuk mengintip Tang Wulin, tetapi wajah Gu Yue dan Su Xiaoyan berubah menjadi merah ketika mereka melihatnya berendam di bak mandi telanjang. Gu Yue segera menutupi mata Su Xiaoyan dengan tangannya, membiarkan matanya terbuka lebar untuk melihat pemandangan itu. Sesaat setelah itu, Xie mengambil jalan raya dan mengupas mereka dari ambang pintu, merampas permen mata mereka berdua yaitu Tang Wulin. Dengan Tang Wulin terjebak bermeditasi dan Wu Zhangkong pergi, hati Xie menjadi gila. Meskipun dia telah memutuskan untuk tetap menggunakan Tang Wulin, mengikuti ujian masuk masih akan menjadi hasil terbaik. Mereka saat ini berusia 13 tahun, dan dalam 3 tahun lagi, mereka akan menjadi 16 tahun. Mereka akan terlalu tua untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek saat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki Akademi Shrek, kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue, yang paling tenang dari ketiganya, duduk bersila di kursi. Dia telah memikirkan sesuatu sejak dia melihat Tang Wulin berendam di bak mandi. Mari kita tunggu saja, kata Su Xiaoyan dengan lemah lembut. Xie, bisakah kamu berhenti berjalan berputar-putar? Kami sudah membuat pilihan kami. Jika akhirnya kami tidak mengikuti ujian, kami akan menganggap perjalanan ini sebagai hari libur dan tidak lebih. Bagaimanapun, kita sedang berlibur sekarang. Begitu Kapten bangun, kita bisa jalan-jalan di Akademi Shrek. Paling tidak, kita bisa membuatnya mentraktir kita makan malam. Aku yakin pipinya akan sakit mengingat betapa pelitnya dia. Petik 2. Dia terkikik memikirkan itu. Xie membuat ekspresi aneh karena dia tahu itu benar. Selain kebutuhan pokok, Tang Wulin tidak membayar apapun. Semua uangnya masuk ke tabungannya. Dia jarang keluar untuk makan karena harga untuk mengisi perutnya terlalu mahal. Saat langit perlahan mulai cerah, ketidaksabaran Xie menghilang. Dia tahu itu akan terlambat bahkan jika Tang Wulin bangun pada saat itu juga. Waktu tidak menunggu siapapun. Penginapan mereka cukup jauh dari Akademi Shrek, dan ujian akan dimulai dalam 1 jam.
Bahkan jika mereka pergi saat itu juga, mereka tetap tidak akan datang tepat waktu. Jika mereka melewatkannya, mereka melewatkannya. Meskipun mereka akan menyesal, mereka semua telah memutuskan ini, lebih menghargai rekan-rekan mereka daripada Akademi Shrek. Mata Gu Yue terbuka, tatapannya diarahkan pada Xie Xie. Aku akan berhenti mengejekmu di masa depan. Hah, pernyataannya yang tiba-tiba membuat Xie Xie kehilangan kata-kata.